Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya. Insyaallah kita masuk materi bab berpakaian secara islami. Silahkan buku PAI-nya juga dibawa ya. Halaman 55. Itu Zain sama Hari ada buku PAI? Ya, insyaallah di sini kita akan membahas tentang ketentuan berpakaian menurut syariat Islam. Ya. Di sini ya di awal disebutkan bahwa pakaian itu fungsinya adalah untuk menutup aurat, ya, untuk menutup aurat, melindungi diri dari cuaca panas dan dingin sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana? Ya, ada yang menanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana tentang aurat? Apakah kami tutup atau boleh ditinggalkan? Ya. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Peliharalah auratmu kecuali dari istrimu atau hamba sahayamu." Nah. Terus bertanya lagi sahabat, bagaimana kalau orang-orang itu sedang berkumpul? Nah, maka kata baginda Nabi SAW, bila engkau dapat menjaganya untuk tidak dilihat seseorang, maka janganlah seseorang itu melihatnya. Lalu di sini, apabila seseorang di antara kalian sedang sendirian, maka Allah itu lebih berhak untuk seseorang itu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini pakaian itu fungsi utamanya itu adalah menutup aurat. Di sini Ustadz akan menyajikan kitab di pesantren. Ya, kalau di mazhab Syafi'i, kitab Safinah ini kitab yang umum ya. Biasanya kalau pesantren-pesantren itu yang dibahas kitab Safinah dulu gitu ya. Lalu nanti ada syarahnya ini kitab Kasyifatu saja ya. Kalau Safinah itu dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair ya. Sedangkan kalau kitab Kasyifatus saja dijelaskan disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani begitu. Ya. Di sini aurat menurut beliau ya bahwa aurat itu dibagi menjadi 4 macam di situ ya. Sebelum masuk ke situ, kita mengenal apa itu aurat. Di sini Syekh Nawawi menjelaskan wahia lughatan anaqsu wa syai'ul mustaqbih. Ya. Jadi aurat itu adalah secara bahasa anaqsu, yaitu kekurangan. Ya. Wa syai'ul mustaqbihu, dan sesuatu yang dinilai qabih. Mustaqbih itu dinilai jelek, buruk begitu ya. Ya. Jadi misal kalau orang terlihat ya makanya dinamakan sebagai sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kurang, maka kalau terlihat itu akan dianggap buruk. Atau kalau ketika terlihat itu berarti bajunya kurang begitu ya. Wa tutlaqu syar'an ala ma yajibu. Nah, ini secara syariat ya, secara syariat adalah wa tutlaqu syar'an ala ma yajibu satruhu fi sholati wa ala ma yahrumun nazru ilaihi. Ya. Jadi secara syariat adalah sesuatu yang yajibu satruhu, yaitu wajib untuk ditutup. Satruhu ya, sitar, makanya ada kata sitar itu ya, penutup ya. Fis sholat, waktu ketika kita melakukan sholat ya, wa alama yahrumu an-nazru ilaihi, dan juga haram terhadap memandang kepadanya begitu. Di sini ada beberapa macam
pertama yang dijelaskan nomor 1 adalah auratur rajul, yaitu auratnya laki-laki. Di situ ya auratur rajul ya. Auratur rajul di sini dijelaskan ai adzakaril muhaqqiq ya, yaitu laki-laki yang tulen. Memang ada laki-laki yang tidak tulen, ada ya, laki-laki gemulai atau kayak di Thailand itu banyak ya, ladyboy ya, ladyboy betul. Ladyboy ya. Ya, lebih cantik itu pada orangnya kalau ladyboy itu. Ya. Kayak ada tuh katanya ya kisah itu ya, ini walau alamnya saya lihat di berita begitu. Itu sampai sudah 20 tahun menikah begitu ya. Memang sih di persetujuan awalnya itu memang tidak punya anak. Tapi setelah diketahui 20 tahun ternyata dinikahinya itu laki-laki juga ya. Ternyata itu ya laki-laki buatan gitu ya. KW-nya KW berapa gitu. Ya. Ini ceritanya adalah laki-laki di sini auratul rajul itu adalah al-dzakarul muhaqqiq ya. Walaupun kafiron au abdan au sobian ya, anak kecil yang walau ghairu mumayyizin, yaitu anak kecil yang belum tamiz. Yuk silakan. Ya. Bagaimana auratnya? Mutlakon secara mutlak, sawaun fi shalah au kharijiha ya. Jadi ketika sholat ataupun di luar sholat, secara mazhab Syafi'i yang tafsirkan oleh Syekh Nawawi dan di sini Syekh siapa namanya tadi teh Salim bin Sumer ya, adalah baina surrati wa rukbah ya. Surah itu apa? Surah itu apa? Pusar. Rukbah apa? Dengkul ya. Jadi di antara dengkul dan apa ini namanya teh? Tadi teh saya bilang apa? Dengkul dan pusar. Dengkul dan pusar. Ya. Ustadz berarti boleh dong nanti kalau misalnya sholat saya pakai kolor saja begitu. Ya enggak ya. Jangan kayak gitu. Karena nanti ada hadis lain, makanya kalian suka pakai sorban di sini. Ada hadisnya lebih sahih ya, Sahih Bukhari. Harus ditutup pundaknya. Ya. Jadi kalaupun kalian pengen pakai kolor, tutup pundaknya. Ada hadisnya ya, untuk menutup pundak. Ya tapi kan nggak gitu-gitu juga kali ya kan. Harus ada namanya juga apa? Makanya ambillah zina. Zina itu perhiasan ketika hendak ke masjid. Cari pakaian terbaik, pakaian terbagus. Apa itu pakaian terbagus ya? Enggak ya. Tapi kalau dikatakan sah secara fikih, sah. Tapi secara adab, etika itu tidak baik. Nah, itu berarti tidak melaksanakan tadi perintah Allah ya. Tidak memakai perhiasan, pakai pakaian yang bagus ya, seperti itu. Aduh, hati-hati ya, itu kursinya diganti tuh. Ya, jelas ya. Nah. Bagaimana kalau pusar dan lututnya? Nah, kan katanya antara pusar dan lutut. Berarti pusarnya boleh enggak dilihat? Ini yang laki-laki ya, yang laki-laki. Amma nafsu surrati wa rukbah falaisa bi aurah, maka tidaklah aurat. Ya tadi makanya ketika bahas kitab ini ya saya menghargai ya, kita menghargai pendapat Syekh Nawawi bahwa boleh pakai ini. Tapi tetap saja kalau hadis yang lain yang pakai pundak itu juga ada ya. Nah, itu juga perlu sebagai catatan gitu ya. Lakin yajibu satruhu ba'dihima mim babi ma la yatimul wajib ila bihi fahwal wajib. Tapi menutupi antara pusar dan lutut itu lebih utama ya. Jadi biar nanti tidak terlihat. Tapi kayaknya kecuali yang kuli aja kerja ya. Kita juga olahraga sok ada nggak pakai baju, nggak ada ya. Insya Allah sudah aman ya. Tidak masalah. Tapi di sini ada penjelasan ya Syekh Nawawi. Tapi saya juga baru menemukan di sini ya. Baru di kitab yang lain saya belum dapat ya. Amma auratuhu, adapun aurat laki-laki binisbati linazri ajnabiyah ya, bagi perempuan ya biasa gitu ya, maksudnya bukan mahram ya, bukan bukan mahram ya, bukan yang dinikahi gitu ya, yang istri gitu. Itu adalah jami'u badanihi, seluruh badannya, hatal wajha wal kafaini, sampai wajah dan kedua telapak tangan ya. Walau inda aminal fitnati walau rafiqan ya, walaupun itu aman dari fitnah dan aman dia adalah seorang budak
Saya walau alam, ini Syekh ini dapat dalilnya dari mana walau alam ya. Tapi di sini memang agak ini ya, Syekh Nawawi mengatakan untuk perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki gitu. Kalau ya itu untuk amannya. Walau alam ya. Berarti nanti kalau guru gimana ngajar? Nanti saya nggak boleh dilihat ya. Udah sembunyi semua nanti ya. Ya tapi walau alam ya. Tapi begini ya itunya. Di sini tulisannya seperti itu. Nanti silahkan nanti kalian tanya lagi ya ke asatiz yang lain yang pernah belajar kitab ini, coba tanyain ya. Betul tidak Ustaz? Gitu ya. Kitab Safinatun Najah atau Kasyifatu Saja ya syarahnya itu. Fayahrumu, tapi di sini nggak dijelasin ya. Di sini nggak dijelasin ya. Yang jelas yang sepakat ulama yang saya tahu ya adalah antara apa? Lutut dan pusar. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan ya, saya lupa lagi juga hadisnya itu riwayat siapa, bahwa baginda Nabi SAW pernah terlihat pahanya katanya. Ya, suatu ketika. Nah, terlihatnya baginda Nabi SAW pahanya itu menunjukkan ya, masa baginda Nabi saja bisa terlihat. Tapi yang jadi masalah itu hadisnya sahih tidak, terus pendapat ulama seperti apa ya. Makanya nanti ada yang mengambil dari hadis itu pahanya pun tidak aurat gitu ya. Itu pendapat-pendapatnya ya, pendapat-pendapat ulama di situ. Ya. Tabaruj itu adalah menampakkan sesuatu yang tidak boleh ditampakkan. Nah, makanya ada tabarujnya, tabaruj jahiliyatil ula. Jadi ya, misalnya itu melihatkan aurat dan juga wangi-wangian, begitu ya sama. Itu juga suara. Makanya apa namanya? Ada juga nanti ulama yang berpendapat bahwa suara wanita pun sebagai aurat begitu ya. Nah, itu misalnya ada yang teriak-teriak, ada yang apa namanya? Ketika berkata dengan mendesah misal gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan tabaruj. Atau kalau dalam ayat Al-Qur'an itu pakai gelang. Kan gelang apa sih namanya? Kerincingan kayak orang India tuh cik gitu ya. Nah, walau alam mungkin orang Arab itu jadi apa ya? Maaf ya, jadi bernafsu gitu kalau dengar kerincing-kerincing itu. Tapi yang jelas apa itu dilarang. Iya, itu kan tabaruj itu coba baca ayatnya. Ya, ayatnya mana tuh? Pokoknya ada ya itu. Tabarujnya tabaruj jahiliyatil ula itu ada. Ya. Mana sih ayatnya? Ya pokoknya adalah cari di Quran ada insyaallah ya. Nah, tadi itu buat yang laki-laki ya. Tapi saya nih, yang satu ini nih, bahwa wanita tidak boleh melihat seluruhnya, ya itu wallahu a'lam. Mungkin di sini Syekh Nawawi itu berhati-hati ya, berhati-hati sekali. Tapi insya Allah kan laki-laki mah pada ini ya di Darul Quran nggak pakainya juga istilahnya sudah sesuai lah begitu. Ya, di sini ada juga pertanyaan. Di sini i'lam anna nazrul mar'ati ila zawjiha jaizun. Ya, bahwa melihat seorang perempuan ya ke suaminya ya itu adalah jaizun fi jami'i badanihi. Ya. Jadi kalau sudah menikah sih boleh ya semuanya dilihat di sini ya. Kenapa di sini alasannya? Li'annahu tamliku tamattu'a biha wala tamliku tamattu bihi. Ya. Jadi ya itu ya. Pokoknya boleh lah begitulah. Enggak usah saya jelasin. Akan tetapi ini nggak apa-apa ya ilmu ya, bukan saya ngomong jorok atau porno gimana ya. Maksudnya di sini mah kitab ya, dari kitabnya. Terus kan nyambung juga sama pakaian ini. Dan ini tuh kalau dilihat kitabnya masih kitab sholat, syarat-syarat sholat. Jadi kalau misalnya kita kalian apa namanya cari ini babnya di mana adalah bab syarat-syarat sholat. Ada syarat, ada rukun, beda apa? Ada syarat sholat, ada rukun sholat. Bedanya syarat apa? Kedua-duanya nih, kalau tanpa ada syarat, tanpa ada rukun, tidak terpenuhi, sholatnya sah tidak? Tidak. Kalau syarat masuk dalam ibadah sholat apa bukan? Bukan. Kalau rukun masuk ya, masuk bagian sholat. Jadi contohnya kayak toharoh ya, harus wudu dulu ya kan? Tapi wudu sholat bukan? Ya, jadi nggak harus misalnya kalau orang wudu bisa saja wudu itu untuk baca Quran, ya. Nah, gitu. Sedangkan kalau rukun itu bagian sholat. Misalnya sholatnya nggak pakai apa namanya, nggak pakai bacaan Fatihah, nah itu nggak sah sholatnya ya, seperti itu. Jelas ya?
Nah, di sini ya, perhatikan. Akan tetapi, ini kan kalian siapa tahu sudah lulus SMA langsung menikah ya. Nah. Lakin ada ya sudah langsung menikah, contohnya itu siapa kemarin siapa? Nah, itu ya. Nah, kemarin. Kan langsung menikah itu ya. Nah. Lakin nazruhu ila farji'a kubulan au duburan ya makruhun idza kana bi ghairi hajatin ya. Akan tetapi kalau melihat di sini kata Syekh Nawawi ya, kalau melihat kelamin baik itu yang depan atau yang belakang itu adalah makruh katanya ya, tanpa ada kebutuhan. Ya, sudah. Ini tambah ini. Ya. Adapun budak perempuan, tapi kan budak perempuan tidak ada ya, tidak usah dibahas lah ya. Jadi kalau budak itu dianggapnya sama dengan hukum laki-laki ya. Karena budak itu saya sudah pernah menjelaskan tentang budak ya. Ya, budak itu apa? Bukan budak letik, budak ini ya. Budak maksudnya sini amah. Amah itu budak perempuan ya. Di sini ada amah, ada ab. Kalau amah ini budak perempuan, di sini budaknya maksudnya budak perempuan. Al-amatu itu budak perempuan. Apa coba? Maksudnya budak perempuan itu budak apa tadi? Mantap, tawanan perang ya. Jadi ketika seseorang, bukan seseorang, ada bangsa berperang, ya, tapi tentu saja, ya, perangnya itu antara muslim sama kafir, ya. Jadi budak itu asalnya adalah orang kafir yang kalah perang lalu ditawan, gitu ya, definisi singkatnya lah gitu. Ya. Nah, misalnya ada budak perempuan, ya, maka ini disamakan dengan seperti ini dalam kitab ini ya. Seperti itu. Walaupun di sini budak juga macam-macam di sini disebutkan, tapi intinya sama ya. Fi shalah ketika salat. Ya. Yaitu baina surah wa rukbah, yaitu antara berarti Ustaz kelihatan juga enggak apa-apa. Iya kan ini budak namanya juga. Ya, budak wanita. Ya karena budak itu ya bisa dikatakan emang sudah kehilangan ya. Kehilangan dirinya gitu. Tapi dia masih hidup gitu. Ya kan biasanya kalau tawanan perang dia apa? Dibunuh biasanya. Makanya Islam memberikan kesempatan untuk mereka hidup, ya. Hidup lalu siapa tahu mereka masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti bisa merdeka ya, bisa dimerdekakan. Kalau misalnya perempuan jadikan istri itu pahalanya lebih besar begitu ya. Ya. Wa amma auratuha inda ar-rijalil ajanib fajami'u badaniha kal hurrati ya. Sedangkan kalau di sisi orang asing, jadi boleh tadi itu ya terlihat ini sampai sini, berarti ininya boleh kelihatan walaupun perempuan. Kalau itu budak, itu kalau di sisi pemiliknya, ya, bagi yang mempunyainya. Tapi kalau orang yang si budak perempuan itu dengan orang yang orang lain gitu, itu seluruh tubuhnya, ya. Fajami'u badaniha kal hurrati, ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh musannif. Ya. Nah, sekarang baru tadi budak udah ya, laki-laki sudah, budak sudah. Sekarang akan dibahas tentang auratnya wanita. Menurut kitab ini ya. Ya. Wa auratul hurrati. Ya. Sampai mana tadi? Sini ya berarti. Hurrah itu wanita yang merdeka. Kalau wanita yang bukan merdeka atau budak sebutnya apa? Amah ya. Makanya di sini al-hurratu wal amatu itu sama ya. Auratul hurrati wal amati ini dianggapnya sama. Indal ajanib yaitu orang yang bukan mahramnya, di sisi orang yang dianggapnya asing ya, orang asing. Ya, orang asing itu kan orang bule kan gitu maksud saya, orang yang bukan mahram. Apa itu mahram? Bisa dilihat di sini. Mahram itu yang dilarang untuk dinikahi. Halaman 57 bisa dilihat ya. Itu disebutkan. Mahram itu siapa saja? Di sini ada ayah mereka, ayah suami mereka, putar-putar mereka dan seterusnya ya. Itu ada banyak lah gitu ya. Itu yang mahram ya. Surat An-Nur ayat 30 31 ya. Jadi bagaimana auratnya? Ai kamilatil hurriyah wa misluha al khunsa. Nah, di sini kata Syekh juga dikatakan
seperti khunsa. Apa khunsa itu? Ada yang tahu khunsa? Khunsa itu orang yang berkelamin dua, ya, laki dan perempuan. Entah mungkin bisa disamakan dengan banci atau tidak ya, wallahu a'lam. Tapi ya itu ya, kelaminnya ada dua, sebutnya khunsa. Bagaimana? Ketika sholat adalah fi sholati jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini. Jadi kalau sholat itu seluruh badan kecuali tangan dan apa? Muka. Kecuali tangan dan muka. Ya, itu pun sama ketika kalian ihram. Kalian sebagai muhrim. Makanya jangan salah ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, sedang melakukan ibadah haji, ya. Kalau mahram yang haram dinikahi, ya, itu bukan muhrimnya salah, tapi bukan mahramnya. Kalau muhrim yang sedang berihram, kalau yang mahram yang diharami untuk dinikahi, gitu ya, jangan kebalik, ya. Makanya kalau kalian nanti melakukan ibadah haji, ya, nah itu yang bercadar itu seharusnya dibuka, nggak boleh pakai cadar, ya. Makanya ini juga sebagai dalil bagi orang yang berpandangan cadar itu tidak wajib, itu orang yang ihram, ya, orang yang sedang tawaf, sedang sa'i, itu kan banyak orang ya. Harusnya kan lebih utama ditutupi, ya enggak? Kenapa ini malah suruh dibuka? Ketika sholat juga kenapa harus dibuka? Makanya itu yang mendasari ada yang mengatakan tidak wajib begitu ya. Ya, tadi sudah disebutkan. Bahkan di sini fa in zahara ma min batnil qadam syai'un inda sujudiha aw zahara aqibaha inda ruku'iha aw sujudiha batalat sholatuha. Bahkan di sini dikatakan, ya, kata Syekh Nawawi, kalau terlihat telapak kaki ketika wanita itu sujud atau tumitnya ketika ruku, maka sholatnya batal. Ini kata Syekh Nawawi, ya, begitu. Jadi harus ditutupi, kakinya benar-benar tertutup. Atau misalnya kalau pakai kos kaki, ya, pakai kos kaki seperti itu. Wa amal wajhu wal kafani falaisa bi auratin. Ya, sedangkan wajah dan kedua telapak tangan maka itu bukanlah aurat, gitu ya. Karena wa inna ma yakuna auratan li annal hajata tad'u ila ibrazihima. Ya, karena ketika sholat itu harus ditampakkan, harus diperlihatkan. Begitu di sini alasannya. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 3 ya. Wa auratul hurrati wal ammati indal ajanibi, ya. Adapun aurat perempuan dan hamba sahaya wanita, jadi perempuan merdeka di sisi orang yang lain, ya, adalah jami'ul badan. Hatal wajha, sampai wajahnya, wal kafaini, dua telapak tangan, walau inda aminal fitnah, walaupun aman dari fitnah. Jadi ada ulama lain pula yang pendapat bahwa ketika pakai cadar itu adalah si perempuannya itu menimbulkan fitnah. Maksudnya gimana, yang cantik gitu. Jadi kalau tidak merasa cantik ya tidak usah pakai gitu. Maksudnya ya begitu. Jadi kalau misalnya saking cantiknya gitu, bakal gimana gitu ya, maka pakai ini. Ya, pakai cadar. Kalau nggak salah itu dari mazhab Hanafi ya. Itu kalau ada fitnah saja. Berarti kalau tidak ada fitnah tidak pakai cadar. Tapi kalau di sini dikatakan walau inda aminal fitnah, walaupun aman dari fitnah. Jadi kalau Syekh Nawawi lebih ini lagi ya. Pokoknya mau cantik atau tidak cantik pakai saja di sini katanya. Fayahrumu alaihim an yanzuru ila syai'in min badanihima walau qalamatu zufrin munfasalatin minhuma, ya. Maka diharamkan alaihim, atas para laki-laki, an yanzuru, untuk melihat ila syai'in, kepada sesuatu pun, min badanihima, dari badan perempuan, ya, baik itu merdeka ataupun budak, walau qalamata zufrin, walaupun sepotong kuku katanya, munfasalatin, yang terpisah, minhuma, dari keduanya. Jadi kalau ada potong kuku gitu ya kelihatan wah haram kukunya. Kalau alamnya di sini tulisannya kayak gitu sih ya. Saya hanya baca saja. Wa inda maharimihima,
adapun di depan mahramnya, di sini kalau tadi secara apa namanya ajanib ya, itu kan keras ya. Tapi kalau secara mahram ini yang paling ini loh, mazhab Syafi'i itu yang paling bebas begitu. Kalau mahramnya tadi mahram di sini sudah dilihat ya. Sebutin ya. Tahu mahram halaman 57 ada? Siapa saja coba ayo. Suami. Kalau suami itu bukan mahram ya, tapi memang suami aja. Kalau mahram itu yang diharami untuk dinikahi. Jadi maksudnya ke ayah ya. Ayah siapa lagi? Ayah suami itu mertua. Terus siapa lagi? Putra-putra mereka atau ya, putra dari putra suami mereka. Jadi misalnya nikah tapi si suaminya itu sudah punya anak gitu. Ya. Paham? Ya, bawa anak ya. Jadi anak tiri lah ya. Terus saudara laki-laki ya. Putra saudara laki mereka atau apa? Keponakan. Nah, karena keponakan itu masih mahram ya. Jadi nggak boleh loh nikahi keponakan, hati-hati. Tapi kalau sepupu boleh ya nikah. Tapi kalau keponakan tidak boleh. Maksudnya menikahi paman atau menikahi bibi itu tidak boleh. Tapi kalau menikahi anak bibi atau anak paman itu boleh. Ya. Ngerti? Hah? Ya, makanya hati-hati. Kalau kalian bersama sepupu itu bukan mahram loh. Jadi auratnya juga tidak boleh. Itu sepakat loh ya, kan ini ayatnya di sini. Itu mah insya Allah tidak ada perbedaan pendapat. Cuma nanti batasan auratnya yang mana di situ ya. Nah, jadi misalnya ini kan sepupu saya berdua gitu ya. Enggak itu ya, itu boleh dinikahi loh sepupu. Makanya kalau ada sepupu yang ganteng atau cantik ya bisa dipilih-pilih. Hah? Ade tiri. Ade tiri itu maksudnya gimana ya? Nah, misal ya, kalau misalnya tidak ada hubungan darah, maksudnya si bapaknya itu bukan bapaknya dia, ibunya juga bukan ibunya dia, itu boleh. Ngerti nggak? Maksudnya gini nih ya. Ya misalnya A, ya dia sudah pernah nikah sama B, lahir siapa? C, gitu ya. Terus ada C, salah jangan C lagi, bingung lagi. Ya, ada D, menikah sama E. Ini laki perempuannya yang mana ya? Laki perempuannya. Nanti dah belakangan. Ya, ini F, ya ini F, ya lahirkan F. Terus ini meninggal misalnya atau cerai lah gimana? Ini meninggal atau cerai. Ini laki-laki ya, ini perempuan. Terus ini menikah. Ini halal tidak? Oh ini kayak gini halal. Boleh. Karena tidak ada hubungan darahnya. Gitu. Bang? Ya boleh nikah. Ini juga boleh nikah. Ini bukan apa namanya? Bukan mahram ini. Bukan. Ya makanya jangan satu rumah kalau bisa. Syarat itu memang halal gitu, tapi memang tidak bisa. Bisa gimana? Ya, bukan nggak boleh satu rumah, pokoknya auratnya dijaga saja. Gitu. Yang jelas sepakat ulama ya. Ini saya menghargai pendapat Syekh Nawawi, dia guru besar ulama luar biasa. Tapi kalau jumhur ulama itu ya seperti kalian ini. Wajah dan telapak tangan. Tapi di sisi lain, dengan ini kita tahu ya, kita menghargai, oh ternyata ada orang pakai cadar, oh berarti ngambil mungkin dari kitab Safinah gitu ya. Kita menghargai, menghormati. Jangan satu ibu tapi beda bapak. Satu ibu beda bapak ya itu mah tetap jadi itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Karena kan satu ibu. Pokoknya jangan satu bapak, jangan satu ibu. Kalau ada satu itu nggak boleh. Itu berarti saudara tiri ya, nggak boleh. Berarti itu mahram. Maksudnya? Mahram. Masih sebapak atau seibu. Makanya di sini dikatakan kan apa? Au akhwatihinna au ikhwanihinna. Jadi ikhwan atau akhwat itu apa? Tidak boleh ya. Jadi kalau ada kakak juga nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh nikah lah. Nggak usah nikah adik-adik kan maksudnya. Kayak misalkan apa ya? Nggak boleh apa? Enggak, bukan nikah. Kayak kan misalkan bukan nikah gimana? Kayak kelihatan auratnya kelihatan nggak pakai tudung. Terus itu boleh nggak? Iya, kalau yang saudara sekandung atau saudara tiri, tadi seibu atau sebapak, gitulah bahasa Indonesianya ya. Ya kalau yang kayak gini nggak boleh, kayak gini makan beda. Ini boleh nikah, gitu. Ya, gitu ya. Tapi kan emang jarang sih kayak gitu. Tapi kalian ada yang kayak gini ya?
Kalau nggak percaya mungkin tanya ke ustadz yang lain ya, silakan ditanya lagi. Ya, coba lihat aja di sini. Di sini ada tulisan nggak mahram di sini? Haram dinikahi tidak? Yang itu enggak ya? Tadi sampai mana tadi ya? Tadi itu yang mahram ya. Ingda mahramihima wanisa ya, dan juga sesama wanita. Jadi mahram itu dalam mazhab Syafi'i disamakan juga dengan wanita ajnabi, wanita yang lain. Bagaimana yang boleh diperlihatkan? Ya, misalnya kalian juga di kamar tuh, yang boleh diperlihatkan apa? Secara mazhab Syafi'i ya, ma baina surrati wa rukbah, yaitu di antara pusar dan apa namanya ini? Gitu. Tapi bukan berarti sengaja kalian perlihatkan ya. Kalau ketemu bapak bapak nggak boleh ya. Nggak, karena nanti ada juga, makanya kata saya juga, kalau dalam mazhab itu jangan cari yang enteng-entengnya. Di antara 4 mazhab itu kalau saya tidak salah ya, ini yang paling mazhab Syafi'i paling bebas dari sisi ini ya. Tapi di sisi yang kalau yang ajanib ini cukup lumayan kan? Ya, harus ditutup semuanya. Tapi di sisi lain, bagi yang mahram itu boleh hanya lihat ininya saja, pusar sama ini gitu. Berarti boleh dong lihat kakak saya nanti gitu. Ya secara mazhab Syafi'i boleh gitu, tapi bukan istilahnya itu ya. Kalau untuk menimbulkan fitnah nanti ya jangan ya. Malah kan paling bahaya gitu. Nauzubillahi min dzalik ya. Maaf sekali, misal gitu ya, sampai ada terjadi hubungan antara satu sebetulnya ya? Insek namanya? Satu jenis gitu ya, antara bapak dengan anak. Ya, wallahu alam. Ya emang katanya gitu. Katanya sih gitu ya. Katanya bisa cacat katanya, benar-benar ya kata cacat. Tapi yang jelas itu bisa terjadi itu kan karena apa? Ya, maaf ya, itu terjadi karena apa? Pasti karena ada pendorongnya kan? Gak mungkin kan kalau anaknya pakai pakaian tertutup, tiba-tiba bapaknya ingin gitu ya, atau saudara laki-lakinya itu gitu. Ya, jadi tolong ya, maaf nih, kalian itu kalau bisa ya perhatikan semuanya. Itu siapa teh? Hari sama siapa teh? Zain ya. Perhatikan. Kalau dalam masalah fikih coba ambil yang pertengahan, yang ikhtiyar, berhati-hati. Ya. Berhati-hati. Itu lebih aman, lebih afdol. Ya. Jadi jangan istilahnya ngambil yang paling enak ya. Misalnya paling enak ketemu saudara, katanya paling enak mau yang ini. Terus nanti ada juga mazhab yang boleh kelihatan kakinya ya katanya. Bahkan ada kalau dalam mazhab Zuhiri itu pendapatnya kan ketika hendak mengkhitbah, ini kayaknya beda ya, mengkhitbah ya. Itu boleh kan ada hadisnya itu fanzur ilaiha. Pokoknya ada kata unzuru ilaiha gitu ya. Melihatlah kepadanya perempuan itu. Nah, di situ kata mazhab Zuhiri ya, kan di situ enggak ada batasannya. Berarti boleh lihat semuanya. Itu dan boleh lihat semuanya. Tapi tapi kan kata saya jangan ngambil mazhab yang istilahnya yang mudah-mudah kayak gitu. Jadi cari giliran yang pas kunut aja, kunut enggak. Ya kan? Atau kelihatan mazhab Syafi'i saya pakai ini enggak gitu ya. Jadi kalau bisa makanya bermazhab itu kayak di sini. Mazhab Syafi'i dulu. Saya ajarkan ya mazhab Syafi'i Safinah ya karena ini Safinah. Ya, walaupun nanti ada mazhab yang lain, ada pendapat yang lain ya itu beda lagi gitu ya. Nanti diperdalam lagi, cari dalilnya. Terus nanti kalian bisa menyesuaikan lah sesuai dengan pemahaman kalian. Tapi tidak boleh tadi tataba'u rukhsah, mencari yang gampang-gampang. Ya, dicari yang gampang-gampang. Oh, ini pendapat ini gampang. Misalnya ada pendapat semua kayak kemarin itu ya yang sekarang terkenal itu virus corona itu dari kelelawar katanya ya. Ada yang mengharamkan cuma ya itu aja babi, darah, ya. Terus apa lagi itu yang diharamkan tuh di surat Al-Maidah itu ya. Nah, berarti itu halal katanya. Nah, tentu saja jangan ngambil yang seperti itu ya. Oh, ngambil ini kayak anjing halal kan ada dalilnya katanya. Oh, gitu. Makanya pakai madhab, cari yang ikhtiyat, cari pendapat yang pertengahan. Kelinci halal. Emang ada yang mengharamkan? Kuda juga. Kecuali ada himar. Himar itu adalah keledai. Ada yang menginikan. Tapi walau alam ya. Nanti kata Ustaz juga nanti lihat pendapat mazhabnya. Nanti biar di kecap bango. Kedelai. Oh, kedelai ya. Bukan keledai. Kedelai kacang. Ini binatang ya. Keledai. Itu tempe nggak boleh makan tempe. Nah itu tuh jadi pengharamannya itu dikatakan sebagai khobais, yaitu hewan-hewan yang dianggap buruk
dianggap menjijikkan gitu. Tapi misalnya kalau dia bilang, hah? Apa? Terus juga ada yang bertaring beda lagi, itu ada hadisnya. Zu'arnabin yang memiliki taring itu ada, ya. Jadi itu kalau tikus termasuk hewan yang dianggap menjijikkan gitu, haramkannya. Ustaz, tapi saya mah nggak jijik sama tikus, saya mah seneng merah tikus malah gitu ya. Ya gimana ya? Jadi kalau dijelaskan, yang menjijikkan itu apa? Yang menjijikkan dianggap apa? Yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab dan dianggap baik oleh orang Arab gitu. Kalau dalam kitab Fathul Qorib gitu. Kan ada telur nih, yang telur apa sih bebek? Jadi itu direbus waktu yang masih ada bebeknya. Makan aja. Ya, yang masih ada bebeknya. Balik. Jadi telur bebeknya bukan telur bebek. Isinya telur. Gitu. Iya, tapi isinya tuh bebek. Iya, dimakan. Itu kuning kan? Ada. Jadi saya wallahu alam, nanti saya cari wallahu alam ya. Tapi yang jelas ya, kalau kita tanya coba, cari di Al-Qur'an, cari di Al-Hadis perintah makan McD ada enggak? Hah? Coba, perintah ada enggak? Kulu washrobu McD wa Pizza Hut ada enggak? Enggak cari. Ya, sampai ketemu cacing sampai cacing buluan juga enggak bakal ketemu ya. Pokoknya enggak ketemu itu ya. Jadi istilahnya kalian itu kalau dalam masalah makanan, masalah pakaian, selama itu tidak diharamkan, maka boleh hukumnya gitu. Serangga boleh. Ya itu mungkin masuknya ke yang itu menjijikan itu. Tapi ada jarod itu apa? Apa sih ini? Apa jarod itu? Apa satria baja hitam itu apa? Apa sih? Bukan kumbang, maksud kumbang sih yang belalang. Ya. Jarod itu boleh ya, jarod itu ada yang makan. Ya ingat tuh saya baca hitam, belalangnya lupa. Jarod ya. Ya kalau kan famanitur ghairu bagin fala junah alaih. Gitu betul ya? Ayatnya betul? Ya kan yang hafiz Quran. Ya kan ada ya? Famanitur ada ya? Ayatnya kan famanitur ghairu bagin ya. Kalau yang terpaksa tanpa ada tanpa berlebihan. Misalnya terpaksa, waduh mumpung ini ayo kita bikin sate, bikin apa gitu ya. Itu boleh ya. Tapi jangan kata saya tadi bikin sate sekalian bikin gulenya. Bahkan ya ini maaf ya. Misal ini. Ya itu mah penasaran beda lagi hukumnya. Ini gini misal perhatikan. Ada kisah misalnya ada kayak orang yang di lautan misalnya kapal laut ya. Kapal laut tiba-tiba terombang-ambing kemana gitu ya. Terus cuma 2 orang. Ya, misal ya. 2 orang terus yang satu meninggal. Itu kalau di film ada ya, film apa saya pernah nonton. Akhirnya apa? Ya akhirnya temannya itu ya dia makan sama dia gitu. Nah, kalau itu gimana hukumnya? Kan terpaksa. Ya kan namanya juga terpaksa. Kalau sekarang kalau nanti makan daripada mati kan gimana? Ya kan dianya nggak bisa nangkep ikan ceritanya. Atau jangan di situ di goa lah, misalnya di goa atau di mana. Ya pokoknya gitu. Jadi boleh istilahnya makan apapun ya, walaupun istilahnya maaf ya, bangkai manusia pun sekalipun itu boleh gitu ya. Tapi misalnya puasa. Saya lupa lagi ya. Tapi yang jelas dia untuk mempertahankan hidup itu lebih diinikan. Mempertahankan hidup itu. Jadi yang paling utama itu perhatikan ya. Paling utama itu pertama adalah hifzuddin, agama yang dijaga. Jadi kalau agama dijaga kita bisa makanya ada perang karena perang agama gitu ya, perang untuk membela agama. Kalau misalnya Allah dihina, Rasul dihina, tapi kita kuat ya. Kan kalau sekarang Indonesia kan lemah ya, umat Islam juga lemah. Tapi kalau umat Islam kuat, itu wajib untuk membela agama. Terus yang kedua itu hifzu nafs, yaitu menjaga bukan nafsu, menjaga jiwa. Nafsu itu jiwa ya. Memang bisa dikatakan nafsu bisa ya. Nafsu itu bisa, tapi nafsu di sini adalah jiwa ya, menjaga jiwa. Jadi jiwa ini perlu dijaga gitu ya. Jadi misalnya kalau makan pun makanan yang haram, tapi karena dia takut mati, maka bisa jadi wajib untuk makan makanan haram itu bisa gitu. Kenapa? Karena yang namanya jiwa itu harus dijaga. Ya jelas ya. Ini buat ngerjain soalnya kapan ini? Ya ini ada sedikit waktunya, silakan. Yang sudah ngerjakan soal boleh dikumpulkan dah ya. Kerjakan soalnya.
Evaluasi sama itu ya. Jelas ya? Ya, yang aurat. Tapi tadi intinya tadi ya sok ABCD-nya. Kayaknya pilih yang 5 dah. Kan kelas yang lain juga sama 5 soal yang mudah. Enggak, 5 soal yang mudah saja. Kan ada 10 situ. Pilih yang mudah. Tapi insya Allah ya di Deki sudah bagus dah pakaiannya ya. Siapa ini? Hah? Apa? Silakan mau ditanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nih ya, kayak di Muhammadiyah yang saya tahu sama di Persis itu malah dianggap yang namanya cadar itu hanya kebiasaan aja, adat istiadat saja. Jadi bukan hukumnya sunnah, malah dianggapnya adat istiadat Arab ya. Di Persis sama Muhammadiyah. Kan kalau di NU ini bisa masuk. Cuma nanti dalam lembaga Bahsul Masail nanti gimana pendapatnya, nanti diolah lagi lalu bagaimana keputusannya gitu. Tapi ini satu buah rujukan. Tapi kalau di Persis dari NU yang saya tahu itu ya. Jadi itu bukanlah sebagai kewajiban, apalagi sunnah juga bukan gitu. Apalagi kewajiban. Terus kriteria pakaian pria dalam Islam itu gimana? Ya jadi kriteria, jadi seharusnya seperti itu, gitu. Jadi pakai baju sama celana panjang itu boleh? Boleh. Di sini kan menutup aurat. Ini maksudnya jawabannya bebas ya? Oh iya. Di sini kan ada di sini halaman 60. Coba halaman 60 kriteria Muslim, 61 Muslimahnya ya. Di sini pakaian tidak menyolok mata nih ya, ada tuh di sini. Pakaiannya tajam ya kalau nyolok mata itu. Di sini enggak, di sini kan benar tuh. Pakaiannya tidak menyolok mata, berarti pakaiannya tajam ya. Ya enggak di sini kan. Coba lihat kalian. Coba halaman 61 nomor 2, pakaian yang tidak menyolok mata. Pakai pakaian yang tajam. Hah? Udah nggak apa, ikut aja. Tulis aja, kayak tulis. Yuk itu Zen, dapat Zen, ada bukunya, silakan dikerjakan. Oh iya, saya agendanya hilang, jadi saya absen manual saja ya. Tanggal bahan peserta UAS abdi saya. Aduh, ini siapa lagi nih? Oh, udah tutup.